duitnya. Bentar, memang duitnya dia katanya ya juga gua. Iya, sama kayak lu katanya. Tapi kan popularitas gua kan jauh di bawah dia. Iya, di Jauh bawah, di atas kamu di bawah dia. Di atas. Enggak, dulu ya, sekarang udah enggak Bang Luga, udah disalib. Di bawah lah. Udah disalib. Luga udah disalib sama HTD. Sekarang HTD pernah debat nggak? Bang, HTD itu kemarin debat berapa kali? Coba kamu lihat. Waktu kamu nggak datang, dia datang. Kemarin dia debat juga tatap muka. Dia gak HTD itu gak. Penontonnya 5 orang. Banyak lu jemaatnya di luar negeri. Itu penontonnya 5 orang. Banyak penontonnya. Itu Oh, banyak. yang ada 50. Aduh, Luga. Aduh, banyak penontonnya. Lagunya aja hit semua itu. Lagunya, ya, lagunya itu yang apa? Gigi Ompong, Gigi Ompong. Nah, itu laku kali lo lagunya. Bahkan kami harus bayar royalti sama dia. Sebentar lu Saipudin, Gembel Udin. Jadian dulu nggak sebentar. Kalau dia memang hebat, Karyanya jelas loh. Iya, dia buat lagu. bahasa Inggris. Luga nggak pernah buat lagu. Mana lagu ciptaan Luga? Nggak ada. HTD lagunya mana? Banyak. Intinya gini, bagi gue dia orang stres sudah titik. Nah, bagi kamu, bagi kami enggak. Bagi orang Kristen, HTD lebih jelas. Banyak jemaatnya. Lebih kaya. Banyak sampai luar negeri loh gak. Bukan sama orang Kristen aja Bang Julius, sama Muslim juga dianggap loh. Iya. Sama Muslim juga Iya, dianggap. sebentar. Udah kalah popularitas Luga, intinya itu. Popularitas Luga sudah Kira kalah. berapaan? Itu fakta. Luga itu udah nggak laku sekarang. Bajigur kemarin aja gue lawan Farik naik aja banyak banget yang transfer gua. Gue bilang ini Banyak yang transfer, tapi kok masih minta suruh orang transfer Bang Luga lagi. Kan Kalau banyak transfer Bang Luga, bantu orang. Gak. Jadi gak kalau lu mempermalukan Kristen begitu, lu ditransferin duit sama siapa gak? Ada orang-orang yang mau menjelekkan Kristen gitu. Lu sadar nggak kemarin mempermalukan Kristen itu? Nggak sadar ya? yang pas di mana tuh, pas di mana? Lalu diajarin Farid naik dalil yang disampaikan itu kemarin. Terakhir itu kan dia ngajarin lu, pelajarin ini katanya, belajar lagi. Lu nggak ngerti aja. Berarti lu nggak bisa nonton debat, berarti lu memang Bang Karim Limoto nih, coba kita sambut dulu. Malam, Pak Karim Limoto. Selamat malam. Dari Kristen, Islam, Hindu, Buddha, ateis? Dari Islam. Oh, dari Islam. Assalamualaikum, Pak. Ya. Ada yang mau disampaikan, Bang Karim, atau Anda juga ingin mengatakan bahwa Luga nih udah kalah terkenal? salah terkenal apa bentar lagi. Oh, ada Bang Luga di sini ya. GBK udah mau gue gulung di GBK si Jakir naik, bentar lagi nongol aja habis selesai. Bang Luganya sekarang hidupnya nggak jelas di mana. Gimana mau gulung orang? Suara lu aja udah mulai hilang, udah nggak jelas lagi suaranya, mulai makin Open kecil. cam udah nggak bisa. Kalau dulu masih mending Luga bisa open cam, bisa banting-banting meja, banting-banting gelas. Sekarang udah nggak bisa. Kemarin ala berita Bang Luga sudah mualaf. Jangan mualaf ini. Dia kalau bisa the last man stand. Ini kelas gue. Oke, sebentar saya ngomong serius ya. Saya ngomong serius dulu ya. Oke, gini. Tuhan sudah berkali-kali ngomong sama gua itu penginjil tingkatnya dunia. Ya kan? Nah, berarti kalau tingkat dunia nggak mungkin gua lawan Donditan yang tingkatnya tukang sayur. Nggak mungkin gua lawan kayak nama yang tingkatnya tukang gorengan. Iya, lawan satu-satunya ya Jakir naik. Karena Tuhan yang ngomong. Mike Tyson dulu juara dunia. Tapi terakhir juga ya pertandingan persahabatan di kampungnya dia main juga udah.
namanya juga sudah turun. Gini loh, Bang Luga Bang, dulu Bang Julius, terkenal. Bang Julius, syaratnya Zakir Naik itu kalau mau ngajak dia debat, lu harus bisa bawa orang dalam satu gedung kapasitas 1.000 orang. Emang lu Nggak usah sanggup? dulu langsung ke sini. Lu sewa Kita tanya gedungnya, aja dulu. lu bawa Bentar orangnya. aja dulu. Bukan, itu syarat Tuhan diberikan dari oleh Zakir Naik minimum. Gue cuma Itu bertanya syarat. aja juga bisa ngalahin. Kalau tidak, kalau lu tidak, lu hadapin murid-muridnya aja katanya. Ada kok disebutkan Zakir Naik. Kemarin Farid Ini buat dari mana nih? Tolong. Oh, dari Luga rupanya. Waduh, Luga gimana sih? Dulu suaranya jernih. Duduk di meja walaupun pakai kursi plastik, gelas plastik. Ini sekarang ngomong pun susah, noise lagi. Malah Iya, terus aneh bingung dari mana level dunianya ketika fasilitasnya aja kalah jauh dengan HTD gitu loh. iya, makin hari down dia, udah down kelasnya. Oke. Itu pertanyaan bagus ya. Dia jawab ya. Tolong yang noise ditutup dulu. Oke. Ya, Jadi kamu yang gini. noise. Oke. Ketika Daud menantang Goliat, itu dia cuma menggembalakan 2-3 ekor domba. Tapi dia diurapi. Dia nggak punya modal apa-apa. Sama juga Petrus. Ketika dia membangkitkan orang lumpuh, dia bilang, emas dan perak tidak ada padaku. Apa yang kupunya dalam nama Yesus berdiri. Kalau kita ngikutin standar kerajaan Tuhan, beda kelasnya sama standar tukang sayur kayak lu. Lu kan tukang Luga. sayur. Makanya standar Dulu kamu awal-awal kamu nggak punya apa-apa, kita maklumi. Tapi kamu kan udah lama jadi pendebat. Daud awal-awal memang begitu, tapi endingnya dia jadi raja, ada pasukan, ya ada kudanya. Kamu dari dulu, ya seperti ini aja Luga, malah turun kelas. Kalau ibaratnya Daud dulu punya ini ya, dia punya apa tuh ketapelnya itu untuk dilemparkan. Kalau sekarang nggak punya apa-apa, dia telanjang malah. Nah itu ibarat kalau dibandingkan dengan Luga sekarang itu. Dulu Luga gua bantai. ada meja, ada gelas untuk dibanting. Nah, ada gelas tuh dipukul-pukul sama dia. Kulempar kalian gitu kan. Ada Ini trompet. sekarang ya ada trompet. Ini sekarang apa? Gua bantai. Kenceng nggak bisa. Suara tutup-tutup. Sempat Artinya noise. fakta itu membuktikan kamu itu downgrade gitu loh, gak? Jangankan Downgrade. di compare dengan HTD. Kalau kamu dari awal dengan nggak kamu yang muncul, dulu aja kamu sudah downgrade, itu faktanya. Iya. Yang dilihat orang seperti itu. kita bandingkan kamu dengan kamu yang dulu Luga. Bandingkan dengan 3 tahun kamu yang 3 tahun lalu atau pertama kenal sama kamu. Dulu Erben, Aderion panggil Luga, Bang Luga. Ada Bang Luga, kasih Bang Luga yang maju. Ya, kalau ada debat, ya ada Luga tiba-tiba baru datang nih. Baru datang Luga padahal mereka udah duluan debat. Tiba-tiba Luga datang. Apa dibilang Aderion? Bang Luga udah datang, kasih Bang Luga aja yang ngomong. Kalau sekarang Bang Luga mau ngomong malah di sela-sela. Nah, itu artinya Anda downgrade. Ini artinya orang yang nggak diurapi. Kalau orang diurapi Tuhan, hidupnya naik. Oke. Betul nggak? Udah belum ngomongnya? Udah. Udah belum? Udah ya? Udah mau kamu ya. Udah mau kamu. Aduh, manusia blow on susah emang diajarin. Jadi begini loh ya. Di dalam kerajaan Allah itu yang penting bertumbuh itu hikmat dulu. Hikmat dulu, sebentar. Hikmat dulu. Gua kan yang merasakan ketika gua bertambah-tambah hikmat dari 3 tahun yang lalu sekarang, berarti posisi gua berarti lebih indah. Tapi lo kan memang manusia sampah, bukan manusia sampah sih, memang rakyat jelata, selalu memandangnya dari materi. Oh nggak ada mobil, ini nggak ada apa, nggak ada studio. Sekalipun gua katakanlah dulu gua berturun, secara gua nggak kayak dulu, betul, ada memang. Tapi hikmat gua bertambah, gua merasa lebih fresh dibanding 3 tahun yang lalu. Jadi bagi gue lebih baik gue nggak punya apa-apa, tapi hikmat gue bertambah daripada gue merasa safety punya mobil tapi gue blow on. Gue punya teman, dia punya mobil, tapi hikmatnya nggak setajam gue. Tiba-tiba Tuhan ngomong sama gue, itulah ya. Makanya kamu jangan meremehkan hikmat yang Tuhan kasih. Ya Tuhan gitu. Udah tukang sayur gantian ya. Sebentar lagi.
Jakir naik sebentar lagi gue pukul jatuh, seluruh dunia nyumbang ke gue pasti. Jakir naik gue pukul, seluruh raja-raja di Timur Tengah nyumbang duit ke gue pasti, gue yakin. Udah tukang sayur, gantian ngomong ya. Gantian ngomong. Jarang-jarang nih aku semangat ngomong. Jadi gini Bang Luga, tadi kamu bilang kalau secara materi kamu akui terjadi penurunan. Nah, itu bagus. Ada pengakuan dari Luga bahwa secara materi dia turun. Tapi dia bilang bahwa hikmat dia makin luar biasa. Yang jadi pertanyaan, ya, mengapa orang-orang Kristen sendiri merasa bahwa Luga itu makin hari makin seperti sampah? Seperti yang tadi saya bilang, kalau dulu Aderion, Erben panggilnya Bang Luga. Sekarang panggilnya apa? Lugaga gitu kan, si halu gitu. Dulu mereka menghormati Luga. Lagi diskusi, Luga datang, dikasih karpet. Wah, udah biar Bang Luga aja yang maju. Sekarang Bang Luga mau ngomong, dipotong. Kalau perlu disalibkan Luganya. Artinya apa? Orang-orang Kristen sendiri nggak melihat kamu punya hikmat. Orang Kristen sendiri merasa bahwa kamu tuh nggak punya roh. Apalagi kami. Mohon maaf Luga. Ya. Orang Kristen aja udah anggap kamu tuh udah nggak ada apa-apanya gitu Luga. Apalagi Muslim gitu. Artinya apa? Artinya mereka aja udah lihat kamu tuh nggak punya roh. Jadi kamu mau pakai barometer mana lagi gitu? Di Kristen bilang nggak ada, di Islam bilang nggak ada. Di mana kamu bilang kamu punya hikmat? Coba. Udah ya. Sekarang gantian ngomong. Itu banyak yang japri saya, banyak yang telepon saya. Bang Luga, kemarin debat Bang Luga dengan Manahem Ali, saya Muslim Bang ya. Saya salut banget Bang. Saya senang sekali. Itu luar biasa Bang. Itu di Komal-Komal juga banyak Muslim. Saya katakan hampir 90-80% itu ngefans sama saya. Itu masih ngomong sampai hari ini ya. Kalaupun ada yang membenci gua, menyerang gua, itu paling cuma lo ya. Lo Julius ya. Semua nih orang-orang di sini sama gua tuh pada dasarnya bentar gak? Kita tidak membenci, kita tetap teman. Artinya bukan masalah benci atau tidak gak, tapi kita melihat bahwasanya Luga itu sudah downgrade gitu loh. Secara popularitas dia itu downgrade, bahkan di internal teman-teman dari sebelah. Kami malah gitu, kami mendukung kamu Luga. Ini kritik yang membangun. Yang kami lakukan ini adalah kritik yang membangun supaya Luga di tahun 2024 nanti jauh lebih baik daripada sekarang. Semoga di tahun depan Luga jadi lebih baik, lebih menghibur, lebih mengedukasi dan sebagainya. Ya, yang jadi masalah gini Luga. Ya. Kamu harus ingat, setiap statement kamu kalau bisa ditunjukkanlah buktinya. Kamu bilang ada Muslim yang WhatsApp kamu. Mana WhatsApp-nya? Kalau cuman ngomong saya juga bisa bilang. Orang-orang Kristen kemarin WA saya. Wah, kalau Anda yang ngomong luar biasa ini. Nampaknya nggak bisa lagi lah pendebat Kristen yang hadapi kamu. Kalau perlu kita turunkan paus sekalipun, atau rasul-rasul kita edotensai, supaya bangkit dari kubur bisa lawan kamu. Kemarin Ustadz Surabaya memohon-mohon sama saya, Bang Luga, kami minta tolong. Apa sih yang ingin ku bantu? Tolong Bang. Apa saya bilang? Tolong Abang supaya Abang bisa menghadirkan Deki Ngadas Bang, supaya bisa berdebat dengan kami Bang. Minta tolong Bang. Gini loh Gak. Dari internal kamu aja sulit mempercayai apa yang kamu katakan karena kamu nggak pernah bisa menunjukkan buktinya gitu loh. Apalagi dari eksternal gitu loh Gak. Di situ masalahnya Gak. Gak pernah ada bukti gitu loh. Udah kasih dia ngomong dulu. Kasih dia berbacok ria dulu. Iya, lu diam dulu, nanti lu bisa balas. Itu AWF ya, Geraham Mualaf Surabaya, itu sampai mau nangis. Tolong Pak, di SMS Pak. Loh, kenapa lo jadi ngamis debat sama Deki Ngadas? Kalau dia nggak mau, itu artinya lo, itu derita lo, gue bilang. Artinya kenapa? Bosnya Erben itu pun nggak berani debat sampai hari ini sama Muslim. Nggak berani, nggak tahu. Umar bilang satu-satunya orang yang berani debat dengan Muslim itu cuma Luga. Itu baru statement terbaru loh dari Umar. Ya, Umar itu masih lebih tua dari kalian. Nah sekarang Deki Ngadas salah satu-satunya pegangan hidup kalian supaya kalian bisa tahan berdebat di dunia nyata.
Kalau kalian kan cuma debater TikTok, itu debater senior kalian tuh. Yusuf Ismail ngomong sama gua, Luga, nggak ada lagi Luga. Harapan kami satu-satunya cuma The King Hades sudah ninggalin kami seperti janda. Jadi benar yang lo bilang, bahwa lo itu, ya memang lo lah pendebat yang dipilih Tuhan. Karena buktinya satu pun gak ada yang mau debat dengan kalian kan. Kalian sampai ngemis-ngemis, saya pun dipaksa-paksa nge-SMS The King Hades, saya harus save nomornya The King Hades. Tapi The King Hades tetap berpaling dari kalian. Sementara si Ipung juga bilang, betapa sulitnya mencari makan sekarang. Karena debater Kristen tidak ada yang mau berdebat. Dikejar si Mika anak pun nggak mau, dikejar The King Hades nggak mau juga. Kau mau makan dari mana coba? Tapi kalau gua tarik naik, gua hajar. Jakir naik, gua hajar, dan itu triliun bro. Sedikit lagi. Kemarin hari Minggu pagi Tuhan ngomong sama gua, kamu akan masuk di daftar salah satu orang terkaya di dunia. Itu baru seminggu yang lalu. Dan lagi ya, jadi aku mau bilang juga nih. Aku pas sholat dapat pendengaran. Dia bilang, HMC, kamulah yang bisa menghentikan kegilaan Luga. Wah, saya terkejut. Gimana caranya kan? Kegilaan Luga bisa dihentikan. Nah, itulah terpaksa saya dengan lantang ini mulai bersuara. Jadi umat Muslim ini sedih melihat tidak ada lagi orang-orang Kristen yang berani berdiskusi. Kenapa? Ya ibaratnya ini kan kita butuh sak-sak tinju gitu. Bagaimana bisa orang berlatih tinju? Ya, bagaimana seorang pelatih tinju mengajarkan tinju kalau nggak ada sak-sak tinju? Kan nggak mungkin babi yang kita pukuli gitu. Lihat nih, kita butuh orang yang kita balbali. Itulah kenapa kita butuh orang kayak The King Hades untuk dibalbali. Kalian nggak makan. The King Hades nggak mau makan. Tunggu lo gantian ngomong ya, gimana sih? Tadi kan aku biarin juga ngomong ya. Ya. Nggak makan lagi masalah. The King Hades itu sekarang lagi terapi, kasihan lu kan. Kalau bisa kamu datangi, kamu doakan. Ya, terus si Putih Watimena juga sedang sakit. Kalau bisa kamu doain. Kasihan lo, udah sampai kemo.